Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Materi hari ini adalah ayo membayar zakat. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat memahami makna zakat dengan benar. 2. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam zakat. 3. Peserta didik dapat menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami hikmah zakat. Pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zakka, yuzaki, tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Sebelum kita membahas tentang macam-macam zakat, mari terlebih dahulu kita mengetahui hukum dan perintah zakat. Hukum zakat adalah wajib, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Macam-macam zakat. Adapun macam-macam zakat terdiri atas 2. Yang pertama, zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Macam-macam zakat. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah pemberian bahan makanan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Tata cara menunaikan zakat fitrah adalah zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok, yaitu beras atau gandum sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter. Tata cara yang kedua adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan. Namun yang paling utama adalah fakir miskin. Adapun syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam, baik laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Syarat wajib yang kedua adalah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Dan syarat wajib yang terakhir adalah orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Berikut adalah jenis atau macam
dari zakat, yaitu zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab atau jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas dan perak. Penghasilan juga harus dizakati atau yang dikenal dengan zakat profesi. Baiklah anak-anak, mari kita perhatikan tabel berikut. Di sini ada beberapa jenis harta, nisab, waktu, kadar zakat, maupun muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat. Di jenis harta ada emas, perak, uang simpanan, perdagangan, dan lain-lain. Untuk emas, apabila nisabnya mencapai 85 gram dalam kurun waktu 1 tahun, maka kadar zakat atau muzaki yang mengeluarkan zakat tersebut sebesar 2,5%. Untuk jenis harta perak, apabila nisabnya mencapai 595 gram dalam kurun waktu 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Untuk jenis harta uang simpanan, apabila nisabnya mencapai setara 85 gram emas dalam kurun waktu 1 tahun, maka kadar zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5%. Dan untuk jenis harta perdagangan, nisabnya setara dengan 85 gram emas dalam kurun waktu 1 tahun. Kadar zakatnya atau yang mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Begitupun dengan jenis harta yang lain. Anak-anak bisa cermati dari tabel berikut ini. Selanjutnya anak-anak, mari kita perhatikan syarat wajib zakat mal. Syarat wajib zakat mal diantaranya adalah: 1. Pemilik harta adalah orang Islam. Itu artinya yang selain dari orang Islam tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang berikut, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Dan yang terakhir, harta tersebut harus milik sendiri. Orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Adapun orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya dari 8 golongan dalam Quran Surat At-Taubah tersebut, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Berdasarkan ayat tersebut, 8 golongan penerima zakat adalah sebagai berikut. 1. Fakir, yaitu seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu,
ia juga tidak memiliki pekerjaan. 2. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang ditugaskan pemerintah atau ditugaskan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. Yang kelima, riqab, adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Yang keenam, garim, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut kecuali bantuan dari orang lain. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Inilah penjelasan dari 8 golongan penerima zakat atau mustahik. Baiklah anak-anak, yang berikut adalah hikmah atau manfaat dari zakat. Adapun hikmah atau manfaat dari zakat diantaranya adalah membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan singkat dari materi zakat ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan dari materi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk anak-anak semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.